Saya minta, ini instruksi ini Beb. Kalau nggak nurut awas ini. Instruksi. Saya minta supaya lazisnu dari tingkat PBNU sampai PCNU ini nanti dibangun menjadi satu struktur koheren. Nahdlatul Ulama didirikan pertama-tama karena ihtimam kepada masalah-masalah keagamaan, ihtimam bisyu'un ad-diniyah, peduli kepada masalah-masalah keagamaan. Jadi motivasi paling utama dari Nahdlatul Ulama adalah urusan agama sebelum yang lain-lainnya. Nah, syu'un diniyah itu secara umum ya, bisa dilihat sebagai memiliki dua dimensi utama pula. Yang pertama adalah tasarruf ala ra'iyah, dan yang kedua adalah zakat ini. Tasarruf ala ra'iyah itu artinya ya mengembangkan berbagai macam upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena NU ini sebagai organisasinya para ulama mengklaim kepemimpinan atas warga pengikutnya, mengklaim imamah atas para jamaahnya, maka Nahdlatul Ulama ini terikat kepada prinsip tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini adalah tugas pertama atau dimensi pertama dari tugas-tugas Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dimensi keduanya ya zakat ini. Karena zakat ini adalah inisiatif yang belum pernah muncul di dalam sejarah peradaban umat manusia sebelum diinisiasi oleh sahibus syariah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang bagaimana mengelola kehidupan umat, maka di samping kewajiban untuk menyediakan panduan-panduan keagamaan bagi kehidupan mereka secara keseluruhan, yang paling utama sesudah itu adalah zakat untuk bukan hanya memberikan bantuan kepada mereka yang kualitas hidupnya tertinggal, tetapi sesungguhnya secara keseluruhan merupakan satu strategi untuk memelihara kohesi di dalam masyarakat itu sendiri, agar keseluruhan masyarakat dari kalangan manapun satu sama lain merasa menjadi satu bagian bersama, merasa bahwa yang kelompok yang satu terikat pada hak-hak dari kelompok yang lain.
Maka sejak awal dalam sejarah Islam, zakat ini ditegakkan dengan sangat keras. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan memutuskan untuk memerangi kelompok yang menolak menyerahkan zakat. Dan ini bukan kelompok yang tidak mau mengeluarkan. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi orang-orang Najd karena orang-orang Najd menolak menyerahkan zakat kepada pemerintahan Madinah pada waktu itu. Bukannya mereka tidak mau keluarkan, mereka mau keluarkan, tapi maunya mereka kelola sendiri. Terlepas dari manajemen pemerintahan Madinah. Ini cukup bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai alasan untuk memerangi mereka sebagai tarikus zakah. Kenapa? Karena ketika mereka menolak menyerahkan zakat ke bawah pengelolaan pemerintah Madinah dan mereka memisahkan diri dari kesatuan umat secara keseluruhan. Ini pada waktu itu cukup sebagai alasan bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, zakat ini memang luar biasa penting dan punya posisi sentral di dalam aktivisme keislaman, lebih-lebih di dalam konteks Nahdlatul Ulama. Nah, pertama-tama tentu saja saya ingin ingatkan kepada teman-teman para pengampu Lazisnu ini, baik dari PBNU, PBNU maupun PCNU, bahwa ini adalah khidmah diniyah. Apa yang panjenengan kerjakan ini adalah pelayanan untuk agama, itu pertama-tama. Dan yang Anda urus ini urusan keramat, bukan keramat raya. Ya. Tapi urusan keramat dalam arti di dalamnya ada tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab lahiriah, tapi tanggung jawab ruhaniyah yang luar biasa berat. Kalau sampai Anda ini, siapapun dari para pengampu Lazisnu ini sampai bertindak di luar norma yang seharusnya, ini bukan soal ketahuan atau tidak ketahuan. Itu tunggu saja kualatnya. Kualat itu kalau sampai mengerjakan urusan tidak semestinya. Karena ini urusan keramat. Dan ini merupakan pokok agama, pokok dari agama zakat ini. Ya. Nah, itu sebabnya sejak awal saya sangat berhati-hati di dalam menunjuk personalia dari Lazisnu PBNU ini. Ya. Khusus untuk ketuanya, saya ingin pastikan sungguh-sungguh transparan dan sungguh-sungguh ikhlas. Maka saya tunjuk Habib Ali Hasan Bahar ini. Supaya karuan ikhlas karena dia tahu dia tidak punya hak apapun atas zakat ini. Karena Bani Hashim. Ya. Sehingga terpaksa ikhlas, gimana mau nggak ikhlas juga nggak boleh. Gitu. Nah. Ini supaya sejak awal badan, ya, Lazismu sebagai badan ini sungguh-sungguh memang diselenggarakan
secara altruistik. Ini adalah khidmah, itu yang pertama-tama. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya berkali-kali mengartikulasikan gagasan tentang pentingnya membangun struktur Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi yang koheren. Koheren itu artinya bahwa antara satu bagian dengan bagian lainnya di dalam organisasi ini, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya di dalam susunan kepengurusan organisasi ini harus padu, harus menjadi satu bangunan yang utuh dan tidak terpecah-pecah satu sama lain, tidak terpisah-pisah satu sama lain. Dan saya selalu katakan kepada semua orang bahwa saya mau ngotot soal ini. Jadi soal koherensi ini saya mau ngotot, saya tidak mau ditawar, siapapun akan saya hadapi, dan kalau nggak nurut kita potong. Sehingga memang di sana sini ada beberapa kasus ya PBNU harus menghadapi beberapa elemen organisasi dengan keras karena ini. Karena ini penting sekali. Dengan organisasi yang koheren itu, dengan konstruksi organisasi yang koheren itu, Nahdlatul Ulama ini akan bisa sungguh-sungguh bergerak sebagai strategi dengan cakupan yang luas. Karena dengan koherensi itu maka leverage, ini bahasa Jawanya apa saya tidak tahu ini leverage, apa namanya, daya dongkrak dari keberadaan Nahdlatul Ulama itu akan semakin besar. Nah, kita punya banyak lembaga-lembaga dan banyak banom-banom. Ada kalau tidak salah 18 lembaga dan 14 banom di lingkungan Nahdlatul Ulama. Semua elemen ini harus dipersatukan ya, di dalam satu konstruksi yang padu supaya tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Apalagi sampai ke bawah, ke wilayah dan cabang. Jangan sampai bergerak sendiri-sendiri. Tidak boleh diteruskan, ya, tidak boleh diterus-teruskan keadaan di mana ketika satu cabang melakukan sesuatu, cabang yang lain nggak tahu menahu urusannya. PW-nya juga nggak tahu menahu urusannya, PBNU nggak tahu menahu, dan sebaliknya. Ini tidak boleh diterus-teruskan. Kita harus bangun satu konstruksi di mana setiap hal yang dilakukan oleh setiap bagian di dalam organisasi ini tersambung menjadi satu strategi besar bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya minta, ini instruksi ini Beb, kalau nggak nurut awas ini, instruksi, saya minta supaya Lazisnu dari tingkat PBNU sampai PCNU ini nanti dibangun menjadi satu struktur koheren. Tidak boleh terpecah-pecah sendiri, jalan sendiri-sendiri, tidak boleh lagi. Harus dibangun menjadi satu struktur yang koheren. Nah, ini nanti Bapak-Bapak akan segera lihat bagaimana bedanya kalau kita bekerja sama dalam struktur besar yang koheren dibanding kalau cuma jalan sendiri-sendiri. Saya tahu pada mulanya lazis-lazis di daerah ini, lazisnu di daerah ini dibentuk sebagai inisiatif yang kurang lebih mandiri
dengan asumsi sekedar untuk mengelola potensi lazis di daerah masing-masing. Saya tahu. Kalau Anda tetap bergerak dengan cara itu, maka kredibilitas Anda juga hanya terbatas di daerah itu saja. Yang bisa Anda jangkau hanya daerah itu saja. Anda tidak bisa mendapatkan leverage yang lebih. Tapi kalau Anda menjadi bagian dari struktur besar lazisnu nasional, bahkan internasional karena ada Taiwan, dan insya Allah nanti tempat lain saya kira ada juga ya. Korsel mungkin ada ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini luar biasa. Ini akan menjadi satu leverage yang besar karena ukuran entitas yang besar. Ini saya kasih contoh saya sendiri. Saya itu ya, kemarin laporan tahun 2022 ya, dimasukkan sebagai salah satu di antara 500 tokoh paling berpengaruh, tokoh muslim paling berpengaruh nomor 19. Nomor 19. Ini belum sampai. Ya. Saya itu sebetulnya dari kemarin-kemarin udah biasa masuk situ itu udah biasa ya. Dulu kemarin. Cuma nomornya nomor 250 dulunya itu. Nomor 250. Begitu saya jadi ketua umum PBNU langsung jadi nomor 19. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya kalau dulu-dulu itu yang diukur ya saya pribadi. Yang diukur itu saya pribadi. Ya tergantung apa yang saya kerjakan ke sana kemari. Makanya ya nomornya cukup 250 saja gitu. Tapi begitu ketua umum, saya menjadi semacam representasi, menjadi wakil, menjadi wajah dari satu entitas besar sekali, yaitu Nahdlatul Ulama. Sehingga langsung melonjak jadi nomor 19. Jadi sebetulnya, makanya saya bilang yang dapat nomor 19 itu bukan saya, tapi NU. NU ini nomornya 19 ya, mudah-mudahan nanti bisa naik lah kapan-kapan habis ini ya. Nah demikian juga sampai di daerah ya, di Trenggalek misalnya, kalau cuma ngurus Trenggalek saja, ya kredibilitasnya cuma segitu-gitu itu. Tapi kalau Anda hadir sebagai bagian dari keseluruhan lazisnu nasional ini, Anda punya kredibilitas, punya otoritas yang jauh lebih besar ketimbang sekedar ukuran Trenggalek. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Maka sekali lagi saya minta sebagai instruksi Ketua Umum PBNU supaya lazisnu ini nanti dibangun dalam satu struktur yang koheren. Sehingga apa yang terjadi di lazis daerah ini semuanya menjadi catatan nasional dan strateginya pun strategi nasional. Apa yang harus diprioritaskan untuk dibagi? Mana yang harus lebih dulu diperhatikan? Dan lain sebagainya, ini pertimbangan nasional. Gitu. Karena jangan-jangan nanti di Kebumen itu sampean merasa ini ada orang yang butuh mendapatkan tauzik, tapi sebetulnya ada di daerah lain yang jauh lebih membutuhkan, sehingga harus diprioritaskan. Ini Bapak Ibu sekalian, prinsip yang sangat penting untuk kita bangun ke depan. Nah, selain itu, ya, tentu saya ingin ingatkan bahwa karena ini bukan sekedar lembaga zakat infak sedekah biasa. Panjenengan ini
bagian dari Nahdlatul Ulama. Ini ulama ini harap diingat baik-baik ini. Ya. Ini bagian dari ulama. Maka di dalam menyelenggarakan urusan-urusan zakat infak sedekah ini, saya minta disiplin yang lebih kuat kepada ilmunya ulama. Saya minta lebih berhati-hati. Saya katakan kepada Habib Ali tadi bahwa kalau memang masih ada asnaf yang sangat butuh, ya berikan kepada asnaf, nggak usah bikin program yang enggak gitu. Kasih saja ke asnaf. Wong memang dasarnya zakat itu urusannya kepada tauziknya kepada asnaf. Nah ini saya minta berhati-hati betul. Ini ada Dewan Pengawas Syariah juga di Lazisnu ini. Ya. Ini salah satunya Pak Zulfa, tapi nanti sebentar lagi kita gantilah, jangan dia lagi. Dia sudah wakil ketua umum, urusannya sudah banyak, nanti cuma ngurusin Lazisnu ada, yang lain keteteran. Nah, ini nanti kita harapkan bisa sungguh-sungguh disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa kita ini sedang mulai strategi membangun koherensi organisasi ini sedang mulai. Nah, terkait dengan ini, PBNU membangun gagasan tentang dua sayap atau mau disebut apapun lah ya. Jadi dua bagian strategi untuk menjangkau basis, menjangkau grassroots dari warga Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah sayap struktural untuk mendelivery, untuk mengirimkan program-program supaya manfaatnya didapatkan, dirasakan oleh warga di tingkat basis. Nah, untuk ini PBNU pada tanggal 12 Desember yang lalu, hari Senin di Surabaya, sudah meluncurkan apa yang kita namakan sebagai Gerakan Keluarga Maslahat. Gerakan Keluarga Maslahat ini akan menjadi task force struktural yang akan menjadi semacam jaringan outlet khidmah NU sampai ke desa. Outlet khidmah NU sampai ke desa. Jadi orang kalau butuh mendapatkan layanan dari Nahdlatul Ulama untuk kebutuhan-kebutuhan mereka bisa tanya ke outlet-outlet di desa ini, outlet yang kita namai Gerakan Keluarga Maslahat ini. Asumsinya basis dari kesejahteraan rakyat di tingkat basis, ya di tingkat grassroots adalah keluarga. Karena kita namakan Gerakan Keluarga Maslahat. Di situ nanti akan masuk berbagai macam program. Ada program kesehatan, ada program ekonomi, ada program lingkungan hidup, program keagamaan dan lain sebagainya. Semuanya masuk ke dalam struktur Gerakan Keluarga Maslahat ini. Ini satu sayap. Nah, hari ini saya minta nanti diproses, dan kalau udah jadi nanti kita bisa segera lakukan peluncurannya. Saya minta NU Peduli, brand NU Peduli atau NU Care ini, sebetulnya ya lebih baik pakai bahasa Indonesia saja gitu supaya tidak kepleset-pleset. NU Care itu nanti kepleset jadi NU Scare, itu bahaya. NU Peduli ini, brand NU Peduli ini saya minta dikembangkan menjadi struktur task force sampai ke bawah seperti ini untuk menampung charity ini, untuk menampung kegiatan-kegiatan infak ini, baik berupa zakat maupun sedekah. Salurannya melalui NU Peduli ini. Bedanya apa?
Bedanya kalau NU peduli ini ya bagi-bagi aja gitu, ndak usah macam-macam. Pokoknya Asnaf berhak bagi, butuh kasih gitu saja. Ndak usah bikin program yang enggak ya. Program nanti urusannya di gerakan keluarga maslahat. Nah ini nanti harus dikerjasamakan antar lembaga semuanya ini, dikerjasamakan antar lembaga dan juga dengan banom-banom yang ada. Nah dengan demikian dua sayap ini akan menjadi konduktor untuk menciptakan koherensi di dalam organisasi ini di antara berbagai elemen organisasi di berbagai tingkatannya. Ya, saya minta nanti dibicarakan juga bagaimana membangun ini sampai ke bawah, ya struktur lazisnunya harus koheren dan bagaimana kita menciptakan satu struktur gerakan NU peduli. Gerakan NU peduli. Jadi kalau yang sana tadi yang sudah diluncurkan gerakan keluarga maslahat, di sini kita buat gerakan NU peduli. Nah mudah-mudahan dengan upaya ini ke depan ya, kita akan sungguh-sungguh bisa mewujudkan apa yang sudah kita pikirkan sebagai visi keorganisasian dan visi khidmah jam'iyah ya, sehingga kita tidak membawa kekecewaan kepada guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, dan kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Lebih-lebih kita ini sekarang sedang melangkah menuju 1 abad Nahdlatul Ulama untuk masuk ke dalam abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini adalah momentum istimewa dan kita harus menjadikannya istimewa. Jangan menjadi lazisnu yang biasa-biasa saja. Jadilah lazisnu yang istimewa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.